Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Maskin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 6. Jika penyelesaian, ya kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 6, insya Allah sampai dengan soal nomor 10 untuk soal-soal SMITB. Bagi kalian yang akan melaksanakan SMITB tanggal 26 Juli merapat ya, oke. Jika penyelesaian sistem persamaan A plus 3X plus Y sama dengan 0, X plus A plus 3Y sama dengan 0, tidak hanya X, Y, maka artinya ini penyelesaiannya tuh lebih dari 1 ya. Nah, maka nilai dari A kuadrat plus 6A plus 17 itu berapa dek? Gitu, nilainya ini. Maka nilai dari A kuadrat plus 6A plus 17 itu berapa? Ya, jika ada dua persamaan linear ya, ini namanya persamaan linear, memiliki penyelesaian lebih dari 1, maka nanti berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Dimana nanti sistemnya seperti ini ya dek ya. Ada AX ditambah BY sama dengan C. Ini berarti A1 B1 atau A2 B2 nya. Ya, dari sini kita peroleh nanti A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya itu adalah A plus 3, A2-nya itu adalah 1 ya. Ini adalah A1. Di sini nanti koefisiennya kan 1 ya, itu adalah A2-nya. B1-nya itu adalah 1, B2-nya itu adalah A plus 3. Lalu saya pindahkan, perkalikan silang ya. A plus 3 kuadrat sama dengan 1 kalikan 1 itu kan 1. Ini menjadi A kuadrat ditambah dengan 6A ditambah 9 sama dengan 1. Maka nanti A kuadrat ditambah dengan 6A sama dengan negatif 8. Sampai sini paham ya dek ya? Nah, lalu yang ditanya itu apa mbak? Yang ditanya adalah A kuadrat ditambah dengan 6A plus 17. Kita sudah peroleh nilai A kuadrat ditambah dengan 6A itu adalah negatif 8. Maka negatif 8 ditambah dengan 17. 17 kurangi 8 sama dengan 9. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Oke, next ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Supaya sistem persamaan berikut mempunyai hasil X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2, tentukan nilai A plus B plus C. Tinggal kita substitusikan saja ya dek ya, ke persamaan masing-masing ini. Ya, pada saat X-nya 1, Y-nya min 1, dan Z-nya adalah 2, saya akan masukkan ke persamaan 1 ya. Saya akan masukkan ke persamaan ke-1 ya, dengan nilai X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya adalah 2. Maka nanti A ditambah nih ya, min 1 kalikan B, maka min B, saya ganti langsung aja A min B, Z-nya adalah 2, maka nanti min 6 sama dengan min 3, maka nanti menjadi A min B sama dengan 3. Inilah persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, kita substitusikan ke persamaan yang kedua ya, X-nya adalah 1, maka nanti negatif 2, Y-nya adalah min 1, min 1 kalikan min B, maka jadi plus B, Z-nya adalah 2, ditambah 2C, hasilnya adalah negatif 1. Maka nanti B ditambah 2C sama dengan negatif 1 tambah 2, yaitu positif 1. Inilah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, kita substitusikan ke sini ya. Ke sini, X-nya adalah 1, maka nanti A, Y-nya adalah min 1, maka min 3, Z-nya adalah 2, maka min 2C sama dengan min 3. Kita peroleh, ini kan negatif 3 hilang ya, maka A min 2C sama dengan 0. Dari persamaan ini kita peroleh A sama dengan 2C. Inilah persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga saya substitusikan ke persamaan yang kedua, maka nanti kita peroleh B ditambah 2C-nya saya masukkan A sama dengan 1. Atau nanti A ditambah B sama dengan 1. Inilah persamaan yang keempat. Selanjutnya, persamaan 1 dan 4 saya eliminasi, maka nanti A min B sama dengan 3, di sini A plus B sama dengan 1.
Nah, kita hilangkan A-nya saja ya. Maka nanti min 2B sama dengan 2. Maka B-nya ketemu negatif 1. Pada saat B-nya negatif 1, maka nanti A-nya berapa, D? 2 ya. A-nya 2. Nah, kita tahu bahwa A sama dengan 2C. Ya, A-nya kita peroleh 2 sama dengan 2C. Maka nanti C-nya sama dengan 1. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah penjumlahan A, B, C. A ditambah B ditambah C. Maka nanti 2 ditambah min 1 ditambah 1. Jawaban yang tepat itu adalah 2. Jawabannya C. Ya, kita masuk ke soal nomor 8. Diketahui F inverse X min 1 sama dengan 4 min 3X per X min 2. Tentukan nilainya F min 5. Ya, kita punya konsep ya, D. Ini cara cepatnya. Jika saya punya FA sama dengan B, maka adik boleh rubah menjadi F inverse B sama dengan A. Nah, kalau misalkan kita balik, Mbak, maka jadi kayak gini. Jika saya punya F inverse A sama dengan B, maka adik boleh rubah menjadi FB sama dengan A, begitu ya. Maka nanti ini F inverse A sama dengan B, maka nanti jadinya FB sama dengan A. F 4 min 3X per X min 2 sama dengan A. A-nya tuh X min 1. Yang ditanya adalah F min 5. Nah, ini berapa hasilnya? Langkahnya kayak gini. Nanti kiri sama dengan kiri ya. Maka jadinya 4 min 3X per X min 2 itu mintanya adalah negatif 5. Ya, maka nanti 4 min 3X sama dengan X min 2 saya kali dengan min 5. Ya, maka nanti 4 min 3X sama dengan min 5X plus 10. Kita pindahkan ruas ke kiri ya. Maka nanti 2X sama dengan 10 kurangi 4 itu adalah 6. X-nya kita peroleh 3. Nah, X3 ini yang kita substitusikan ke sini deh. Ya, maka nanti 3 dikurangi 1. Jawabannya 2. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 9. Rumus jumlah n suku pertama dari suatu direct aritmatika. Oh iya, ini salah ya, bukan x kuadrat ya, tetapi n kuadrat. Ya, 2n kuadrat ditambah 4n. Maka nilai dari suku kelima. Apa hubungannya un dengan Sn? Kalau mencari un, itu rumusnya Sn dikurangi Sn min 1. Ini rumusnya. Ya, jadi kalau saya akan mencari U5, maka nanti jadinya S5 dikurangi dengan S4. Saya akan cari S5 terlebih dahulu, maka kita masukkan N-nya 5 ke rumus ini ya, Dik ya. Ya, tinggal 2, 5 kuadrat adalah 25, ditambah dengan 4 kalikan 5. 50 ditambah dengan 20. Inilah S5, S5-nya adalah 70, saya masukkan di sini ya. Dikurangi, saya masukkan S4, maka 2, 4 kuadrat ditambah 4 dikalikan 4. 16 kalikan 2 itu adalah 32 ditambah 4 kuadrat itu 16. Ini berapa, Dek? 48 ya. Ya, dikurangi dengan 48. 2, 6 kurangi 4 adalah 2. Jawabannya 22, pasti bisa. Kita masuk ya ke soal nomor 10. Jika jumlah 100 suku pertama suatu deret geometri ya, Dek ya, adalah pi, maka nanti S100 itu adalah pi. Dan 200 suku pertama jumlahnya S200 itu adalah 3pi, maka jumlah 700 suku pertamanya ditanya S700. Ini adalah deret geometri. Apa rumusnya? Rumusnya seperti ini. Sn itu adalah A R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Inilah rumus Sn untuk deret geometri. Nah, pada saat S100, N-nya 100 ya, maka nanti kan R pangkat 100 dikurangi 1 dibagi dengan R-1. Hasilnya itu adalah pi. Pada saat S200 ya, maka nanti kan A R pangkat 200 dikurangi 1 dibagi dengan R-1. Hasilnya itu adalah 3pi. Nah, yang ditanya S700. Oke. Yuk, saya akan buat seperti apa? Saya akan buat seperti ini ya perhitungannya ya. S200 dibagi dengan S100. Maka nanti A R pangkat 200 dikurangi 1 dibagi dengan R-1. Saya kali dengan R-1 dibagi dengan A
R pangkat 100 dikurangi 1. Ya, ini bagi sana. Oke, maka nanti kita hilangkan ini, A-nya kita juga hilangkan. S200 dibagi dengan S100, maka 3pi bagi pi itu adalah 3. Sisanya adalah R200 min 1, bawahnya itu R pangkat 100 min 1. Nah, ini kita boleh jabarkan kayak gini. R pangkat 200 dikurangi 1 itu sebenarnya bentuknya kayak gini ya, Dek. Ini adalah A kuadrat min B kuadrat, maka nanti A plus B, A min B. Kita bisa rubah seperti itu. Maka R pangkat 100 ya, dikurangi 1. R pangkat 100 ditambah dengan 1. Ya, kita bagi dengan R pangkat 100 dikurangi 1. Nah, kan ini bisa dicoret ya. Maka nanti 3 sama dengan R pangkat 100 ditambah dengan 1. R pangkat 100 itu nilainya adalah 3 kurangi 1, 2. Ya, kita udah peroleh ya, R pangkat 100 itu adalah 2. Nah, intinya adalah S700, maka nanti rumusnya A, R pangkat 700 dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. Ya, maka nanti A, R pangkat 700 gimana Mbak? Nah, ini R pangkat 100, jika kita pangkatkan dengan 7, kan sama aja R pangkat 700. Itu kan sama aja dengan 2 pangkat 7. Oke ya, Dek ya. 2 pangkat 7 itu berapa? 128. Ya, maka nanti A, R pangkat 700 itu adalah 128 dikurangi dengan 1. Lalu R min 1 nilainya berapa? Adik bisa lihat pada persamaan ke 1 ini ya, Dek. Maka nanti R min 1 itu rumusnya adalah ini. Kita bagi dengan pi. Paham ya? Atau jika saya kali, maka nanti pi dibagi dengan A R pangkat 100 min 1. R pangkat 100 itu adalah 2. Maka nanti 2 min 1. Ya, dari rumus ini. Oke, nanti A-nya bisa hilang. Maka 128 dikurangi 1 adalah 127. 2 dikurangi 1 adalah 1 ya. Jawabannya adalah 127 pi. Oke adik ya, semangat belajarnya. Semoga kalian semuanya paham. Kita akan kembali di part ketiga. Assalamualaikum.